Shalom saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Minggu 4 September 2022. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah pemilik kehidupan kami bersyukur untuk nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam sepanjang kehidupan kami, terkhususkan hari ini, kami mau bersama-sama datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, yang juga akan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami, berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama membuka Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan. Orang-orang Samaria. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkat dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para allah di Sefarwaim. Di samping itu, mereka berbakti pada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu.
kamu harus berbakti, maka ia melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Amin. Orang tua serta saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini, kita dituntun dengan tema yang mengatakan, jangan dicampur radukan. Salah satu kisah yang unik dalam sejarah Israel sebagai kisah Allah adalah dilibatkannya Raja Asyur, bangsa kafir, musuh Israel. Dilibatkannya Raja Asyur dalam menyatakan kebaikan kepada umat Israel. Kebijakan Raja Asyur yang mendukung keberagaman dan kebebasan beragama bagi setiap orang, termaksud warga dari bangsa jajahan, telah menjadi jalan masuk bagi berkembangnya kehidupan beragama secara sinkretis, atau menyesuaikan dan menggabungkan lebih dari satu keyakinan dan praktik beragama. Tentu Raja Asyur lebih mengutamakan kepentingan politik, dan karena itu ia tidak menganggap masalah untuk mewajibkan warga Asyur yang dibawa ke wilayah Samaria untuk beribadah kepada Allah orang Israel. Sambil tetap menyembah juga, mereka juga menyembah dewa mereka di tempat asalnya, termaksud penyembahan yang mengorbankan manusia. Mereka membakar anak-anak mereka sebagai korban persembahan. Apa yang kelihatannya baik dan bijak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setidaknya dalam rangka merangkul seluruh rakyat, tidak sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh Allah, yang telah menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dan menjamin kelepasan mereka dari tangan semua musuh. Kebijakan raja dan kecintaan rakyat kepada adat istiadat nenek moyang yang telah melanggengkan praktik beragama yang menyimpang. Menduakan dan mencampur radukan segala sesuatunya. Bangsa Israel tidak lagi mengingat perjanjian-perjanjiannya dengan Allah. Lain halnya dengan yang masih sering dianut dan dipraktekkan oleh sekelompok orang di beberapa daerah di dalam kehidupan kita. Mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang bijak kalau adat istiadat dipisahkan dari agama. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa hari ini gereja terus mengupayakan supaya warga gereja tidak tersesat dengan menjadikan adat istiadat ini sebagai semacam agama baru, melainkan sebagai anugerah Allah yang dihidupi dalam iman untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam menjalani kehidupan kami ini. Baik dalam suka maupun duka, kami mau senantiasa meyakini bahwa kami boleh ada sampai pada saat ini, itu semua tidak terlepas dari penyertaan-Mu. Kami bersyukur boleh diberikan kesempatan bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memahami firman ini dengan baik, dan kami pun boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan kami kepada sesama kami. Agar kami boleh senantiasa Engkau anugerahi hikmat dan juga kebijaksanaan, agar kami bisa membedakan segala sesuatu yang kami jalani dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan umat-Mu di dalam masa tua dan juga di dalam pekerjaan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan juga kebijaksanaan
untuk dapat senantiasa tekun menjalani masa tua dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Engkau menolong setiap anak-anak agar boleh senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu. Dan boleh senantiasa Engkau anugerahkan ketekunan dalam mereka menjalani pendidikan dan juga dalam menjalani masa muda, agar mereka boleh jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami, hiburkan, berikan kekuatan kami yang berduka cita, dan pulihkanlah kami yang mengalami kelemahan tubuh. Bersama kami bersyukur atas anugerah pertambahan usia ataupun berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Engkau senantiasa menolong setiap kami Tuhan di dalam pergumulan hidup kami, rencana hidup kami, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Engkau menolong setiap hamba-Mu yang telah Engkau panggil untuk menyatakan firman-Mu di dunia ini. Engkau tolong pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini agar senantiasa mengalami kedamaian, dan kami pun semua boleh senantiasa merasakan damai sejahtera. Allah Bapa dalam kerajaan surga, ampunkanlah segala dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari melanjutkan aktivitas kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.